Terbukti, Denny Siregar ramalkan Anies batal bertanding di 2024 dan bau Nasdem bakal merapat dukung Ganjar kian terendus. Warganet temukan pertanda ini, Modiarnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor 3. Pada waktu Anies masih menjabat Gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor 2 di atas Prabowo. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Pegiat media sosial Denny Siregar meramalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan batal bertanding di pemilu 2024 mendatang. Mulanya seorang warganet menanyakan kepada Denny apakah Anies akan jadi bertanding di pemilu 2024 atau tidak. Lah emangnya Anies gak ikutan bertanding bang? @Denny Siregar 7, tulis warganet dengan akun @beltstr. Menjawab pertanyaan tersebut, Denny mengatakan bahwa Partai Nasdem bisa beralih mendukung Ganjar Pranowo seandainya Anies tidak jadi maju nyapres. Sutradara film Sayap-Sayap Patah ini bahkan menantang warganet untuk merekam cuitannya untuk berjaga-jaga seandainya ramalannya terbukti. Nasdem bisa jadi ke Ganjar. Screenshot tweet ini siapa tahu terbukti, ujar Denny dikutip dari akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut pun mendapat tanggapan dari warganet. Seorang warganet dengan akun @sharman59 menunjukkan warta yang membuktikan bahwa omongan Denny mungkin terbukti. Tanda-tandanya, tulis warganet tersebut. Adapun warta yang disodorkan warganet tersebut yaitu soal pernyataan elit Partai Nasdem yang mengatakan Anies sulit melawan Ganjar Pranowo. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies sulit bersaing dengan Ganjar karena Ganjar mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies. Denny Siregar pun menyinggung bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan yang akan ditinggalkan Nasdem. Kalau analis aku nggak meleset, @Nasdem di saat terakhir juga merapat ke @Gerindra karena mereka satu rahim. Dan Anies ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Ungkap Denny Siregar dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis 27 April. Kabar ini tentu akan mengejutkan Anies sebagai sosok penting di koalisi perubahan. Tentu Nasdem akan membuat manuver yang sama dengan Golkar. Terlebih Surya Paloh merupakan mantan politikus Golkar, jadi besar kemungkinan prediksi Denny Siregar ada benarnya. Apalagi dari segi elektabilitas Anies masih tergolong rendah. Berdasarkan rilis hasil survei ID Cipta Research and Consulting terbaru, ternyata elektabilitas sosok Ganjar Pranowo berada di urutan pertama. Berdasarkan dari data ID Cipta Research and Consulting, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 29,5%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 33,5%. Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37,0%. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem itu. Dengan manuver ini tentu akan membuat posisi Anies terancam dan akan gagal jadi capres. Terlebih, diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies. Tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Ini pun tidak lantas efektif begitu saja. Mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Belum lagi tawar-menawar siapa cawapres yang hingga kini tidak jelas jeluntrungannya. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Ganjar. Ya, itu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies. Bagaimana kalau menurut Anda?
Celaka, Demokrat bersekutu dengan Golkar, dan Anies bakal terpental dari pencapresan. Ditulis oleh Heru Subagia dari Siward.com. Saya dengan sukacita, seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan, saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Langkah koalisi menuju kursi pencapresan semakin ngawur dan tidak jelas. Baik elit dan partai atau koalisi partai sudah mengalami krisis kepercayaan dan juga terdegradasi legitimasi kedaulatannya. Berpikir sekadar untuk kenyamanan dan keselamatan diri untuk elit partai tersebut dan juga partainya. Koalisi yang terbentuk akhirnya mangkrak, tidak produktif dan hanya sekedar statuta atau piagam kesepakatan. Dirusak dan dibelokkan oleh berbagai alasan tindakan politik praktis. Kekuatan penuh hanya sebatas kalimat dalam pasal dan ayat. Substansi koalisi sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Koalisi partai diakui jika saat ini sedang galau dan tidak jelas eksistensi dan pengaruhnya baik untuk anggota dan juga relasi dengan partai lain atau koalisi partai lain. Wadah politik besar rusak tidak seindah yang dibayangkannya dan diharapkan tiba saatnya mereka membuat sekoci sendiri dan siap tinggalkan perahu koalisi lama. Apa yang sedang menimpa dan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai fenomena baru dalam relasi dan transaksi sebuah kepentingan politik terbaru. Golkar dan Demokrat sedang dalam penjajakan serta komunikasi politik, ini bisa dianggap sebagai bagian pengkhianatan dan penghinaan bagi partai dan juga koalisi partai yang sudah terbentuk. Hanya saja dalam spektrum kepentingan politik yang dilakukan elit Golkar dan Demokrat justru mengabarkan realita hubungan politik yang sesungguhnya mendekati kontestasi politik. Urgensi sebuah komunikasi politik secepatnya dilakukan sebagai bagian adaptasi dan pemutakhiran agenda dan kebijakan kepentingan politik masing-masing. Dalam konteks ini, pendekatan atau bahkan jaminan asmara baru untuk membangun kemitraan kerjasama politik baru bukan barang haram. Tidak ada kata pengkhianatan atau pembelotan dari koalisi partai. Dikutip berita dari detik.com, 29 April 2023, dikatakan jika pertemuan Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono memungkinkan terjadinya kerjasama politik baru. Berita tersebut sempat ditanyakan ke AHY saat menggelar konferensi pers usai pertemuan. AHY bilang semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemungkinan kalau ditanya tadi apakah kemungkinan bisa saling bergabung? Ya tadi. Semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, kata AHY kepada wartawan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Bagi Demokrat mencoba menyederhanakan atau memoles kepentingannya dalam bahasa halus, AHY menyebutkan alasan terwujudnya mitra baru dalam politik didasarkan landasan kebangsaan. Menjaga persatuan dan kesatuan bagi semua elemen bangsa bisa bersatu. Partai menjadi elemen penting bagi pelaku pembuatan rancangan kebijakan dan pengesahannya, serta juga fungsi kontrol. Oleh karenanya, wajar jika kekuatan politik nasional harus melihat dalam kacamata persatuan dan kesatuan dalam setiap membuat rencana serta keputusan pembentukan koalisi partai. Ruangan diadakan komunike bersama antara partai masih memungkinkan. Olesan isu bersama menjadi bagian peletakan batu pertama menjalin kerjasama politik baru. Golkar dan Demokrat mencoba merangkai permainan isu seputar demokrasi multipartai dan keistimewaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jelang pemilu 2024. Konsekuensi logis dari pertemuan AHY dan Erlangga adalah akan terjadinya goncangan atau gempa politik di partai dan juga koalisi partai yang diikutinya. Persoalan utama yang akan dihadapi adalah urusan pencapresan 2024. Topik ini menjadi bagian isu sentral yang akan membuat kocar-kacir sekaligus mendorong perpecahan koalisi. Bagian terseksi menjalin kerjasama koalisi salah satunya adalah merger kepentingan dalam urusan pencapresan. Dipastikan jika AHY dan Golkar bertemu, berkaitan erat membangun komunikasi politik untuk share atau rencana bagi-bagi kekuasaan. Golkar sangat resah di KIB yang dikuasai oleh PAN.
Zulkifli Hasan sebagai motor penggerak dengan jaminan dari Jokowi, Golkar merasa didikte oleh PAN untuk memaksakan penyatuan pencapresan. Sialnya, capres atau cawapres yang diusulkan nama Erlangga tidak dominan. Justru bukan ketua partai di internal KIB yang diajukan seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Erick Thohir. Lucunya juga, PPP memaksakan kehendak dengan sudah mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo. Golkar galau dan tidak ada teman internal yang mendukungnya untuk loloskan Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Hingga akhirnya Golkar bersafari politik dengan Gerindra dan terakhir dengan Demokrat. Sebaliknya, AHY yang notabene ketua partai pamornya di Koalisi Perubahan tambah tenggelam. Rekam jejak politik AHY tidak menarik dan tidak seksi untuk menempati posisi sebagai capres dan cawapres. Koalisi Perubahan justru dimonopoli oleh Nasdem yang sejak awal lebih dahulu deklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian disetujui oleh PKS dan juga diamini oleh Demokrat. Mereka bertiga sudah melakukan penandatanganan piagam kesepakatan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Bagi AHY, kehadiran Demokrat di Koalisi Perubahan justru menjadi bumerang bagi partai dan dirinya. AHY terzolimi oleh Nasdem dan PKS dengan tidak memberikan sinyal restu posisi cawapres kepada AHY. Nasdem dan PKS semakin tambah gila kekuasaan yang justru mengimpor nama cawapres lain. Muncul nama Mahfud MD dari Nasdem dan Sandiaga Uno PKS. Demokrat sendiri sangat menentang kehadiran nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Bagi demokrasi, harga mati AHY dampingi Anies Baswedan. Itu pun jika mau. Bagi Demokrat, kemungkinan akan hengkang atau membelot jika kebutuhan AHY tidak diakomodir. Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan akan ditinggalkan. Kemungkinan besar jika pertemuan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi titik temu bagi mereka untuk saling menaruh kepercayaan kembali membentuk gagasan koalisi baru yang memungkinkan menjadi kendaraan politik mereka. Menjadikan pilihan terbaik sebagai cawapres dan capres 2024. Dengan demikian, sakit hati mereka akan terobati. Mereka dalam koalisi partai sebelumnya yang tidak dianggap dan mendapatkan porsi sesuai haknya. Mereka dalam koalisi partai sebelumnya yang tidak dianggap dan mendapatkan porsi sesuai haknya, yakni Golkar sebagai capres dan atau cawapres, dan Demokrat menginginkan cawapres. Bagaimana kalau menurut Anda?